Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Saya di Minggu Paskah ini, atau mungkin kita sudah lewat Minggu Paskah, tapi orang-orang masih mengucapkan selamat Paskah sepanjang minggu ini. Saya ingin berbagi berkat firman Tuhan tentang Paskah kita, saudara-saudara, dengan judul No Cross, No Crown. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, saudara, dari Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-26. Alkitab berkata demikian, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sekali lagi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya, saudara. Perhatikan ada dua kata yang seolah-olah bertentangan di sana. Kata menderita dan kata kemuliaan. Kata menderita dan kata kemuliaan. Nah, inilah yang sedang kita coba renungkan bersama ya. Kata menderita diwakili dengan salib, cross, saudara-saudara. Dan kata kemuliaan diwakili dengan mahkota, crown. No cross, no crown. No cross, no crown, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat latar belakang dari bagian firman Tuhan ini, saudara, ini adalah kisah di mana Yesus berjumpa dengan dua murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Dua murid yang telah melihat Yesus, saudara-saudara sekalian, disiksa dan kemudian mati. Dan waktu itu Yesus belum bangkit. Mereka pergi, saudara, dari Yerusalem menuju ke kota Emmaus dengan kekecewaan besar, saudara-saudara, karena mereka telah melihat Yesus yang menderita. Dan saudara-saudara, ini adalah yang seringkali menjadi problem dari orang percaya masa kini, saudara-saudara. Nah, perhatikan apa problemnya, saudara. Kita, ya, bahasa yang kata yang Tuhan taruh di hati saya adalah kita seringkali alergi dengan yang namanya penderitaan. Kita seringkali alergi dengan yang namanya penderitaan. Murid-murid Yesus hari itu alergi dengan yang namanya penderitaan. Ya, kalau Anda sempat mempelajari teks sebelumnya, Alkitab bilang sudah 4 kali sebelumnya Yesus itu ngomong, aku akan menderita. Men, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 4 kali Bapak Ibu. 4 kali Yesus bolak-balik ngomong, aku ini akan menderita, aku ini akan menderita. Bahkan mungkin dalam pemberitahuan yang kesekian, Petrus muridnya ya geret Yesus Kristus dan bilang, jangan ngomong gitulah, jangan ngomong penderitaan. Gak asik banget lu ngomong penderitaan bahasanya. Sampai Yesus kemudian bilang sama Petrus, kamu ya enyahlah iblis. Sebab kamu tidak mengenal kehendak Allah, kamu pergi si jahat. Saudara-saudara, perhatikan. Sore ini suara Tuhan yang sederhana kepada kita adalah demikian. Kadang-kadang kita juga jadi orang Kristen yang alergi dengan penderitaan. Dan memang jujur, kalau ditanya, kalau gitu apakah Pak Gideon mau menderita? Ya enggak juga. Cuma sekarang kita harus melihat penderitaan, perhatikan saudara, dengan perspektif yang sudah dijalani sama Yesus. Jadi kita sama penderitaan itu tidak sekedar alergi, tapi kita bisa memahami apa maksud dan tujuan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan. Saudara-saudara, mungkin ini kayak khotbah yang enggak banget ya. Mestinya saya kan datang PD Immanuel, dapat pengharapan, kekuatan, sakit disembuhkan dan segala hal yang seperti itu. Ya, saudara, Tuhan satu sisi menyediakan perkara itu, tetapi hari ini saya merasa Tuhan ingin mengajar saya dengan Anda untuk memahami penderitaan di dalam konteks pikirnya. No cross, no crown, no cross, no crown, saudara. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang alergi dengan penderitaan dan lebih lagi orang Kristen yang ditipu dengan kekristenan yang tidak seimbang. Saudara, dengan kasih saya nyatakan, kadang-kadang ada kekristenan yang tidak seimbang, yang cuma terus-menerus menyatakan berkat, pertolongan, mujizat. Apa salah Pak Gideon? Jelas tidak salah. Jelas tidak salah. Tapi Anda sama saya membaca Alkitab kita. Di Alkitab kita juga ada yang namanya penderitaan. Kenapa itu tidak diberitakan? Kenapa itu tidak dibahas? Jangan-jangan kekristenan yang menyenangkan hanya kekristenan yang selalu urusannya berkat, selalu urusannya kebaikan, dan yang terbaik dan amat sangat baik. Barusan kita nyanyi, saudara sekalian, bahwa ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di dalam setiap proses penderitaan, itu memang bagian hidup kita di dunia.
Jadi sore ini saudara sekalian saya mengajak kita untuk membenahi hati dan pikiran kita. Dan walaupun ini bukan hal yang menyenangkan, tapi kita belajar memandang dari sudut pandang Yesus Kristus. Yang menangkap dan setuju sama-sama kita katakan amin. Itu yang perlu kita hidupi. Jangan membuat kekristenan Allah kita sendiri yang seolah-olah tidak akan menderita. Seolah-olah tidak akan ada masalah. Anda tahu saudara, sahabat kita, Ibu Debbie, Ibu Linda sempat mengalami penderitaan beberapa waktu lalu. Saya dengan Ibu Liana sempat pergi ke rumah sakit berjumpa dan tadi di tempat duduk Pak Fauzi bilang, saudara, puji Tuhan Ibu Linda sudah lebih baik, sudah sembuh, bahkan puji Tuhan. Yang begitu tetap ada, saya percaya dengan iman yang mengandalkan Tuhan, kalau jatahnya dengan iman yang mengandalkan Tuhan, segala perkara dalam hidupmu juga tidak mustahil. Tuhan dapat membela kehidupan Anda dan saya yang sukacita katakan amin. Tapi kalau jatahnya sedang menderita, nah ini nih kita perlu mandang penderitaannya seperti cara pandang Yesus. Nah di pengajaran Yesus kemudian kalau Anda baca di Lukas 24, Yesus mengajar ada hubungan antara salib dan kemuliaan. Ada koneksinya dengan salib dan kemuliaan. Dan ini yang sore ini kita mau lihat lebih jauh. Apa hubungan salib dan kemuliaan? Kenapa tema khotbah kita no cross, no crown, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Di mana titik hubungannya? Nah biarlah kiranya Roh Kudus mengajar hati saya dan hati Anda. Saudara-saudara sekalian, hubungan antara salib dan kemuliaan yang pertama-tama dapat kita temukan di titik yang namanya saudara-saudara ketaatan. Itu konteks hubungan pertamanya. Filipi 2 ayat 8-9 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anda telah membaca ini mungkin sepanjang Minggu Paskah yang lalu, sepanjang Jumat Agung ataupun Kamis Putih ataupun dalam waktu-waktu yang lalu. Dalam keadaan sebagai manusia Yesus telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu bicara saudara tentang ketaatan Yesus, cross-nya Yesus, salibnya Yesus. Tapi kita bersyukur ayat itu tidak berhenti di ayat 8. Ayat 9 berkata itulah sebabnya. Saudara katakan bersama saya itulah sebabnya. Katakan 2 dan 3. Itulah sebabnya. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Anda membaca kata itulah sebabnya berarti ada sesuatu di sebelumnya yang telah menjadi alasan Tuhan Bapa Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara, Anda tahu itulah sebabnya menunjuk kepada sebuah sikap ketaatan. Alkitab berkata taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, sekarang kita punya lagunya, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, ya tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allah. Oh mau diulangi, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Makasih ya, kita kerjasama ya. Nah saudara-saudara sekalian ya, Alkitab berkata itu sebelum datang peninggian dari Tuhan, sebelum kepadanya diberikan nama di atas segala nama, itulah sebabnya. Maka titik koneksinya kita bisa melihat hubungan antara salib dan kemuliaan. Hubungannya adalah ketaatan Yesus Kristus di salib membawa kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Yang menangkap sama-sama kita katakan amin. Dan malam ini dengan cara yang sama hikmatnya, pengajarannya bagi kita adalah bahwa kalau kita saudara terus taat saudara dalam cross kita, terus taat dalam penderitaan kita, terus taat saudara dalam mungkin keadaan yang tidak mudah yang sedang Anda dan saya alami. Maka Anda akan tahu bahwa pola ini saudara, bahwa cross ini pada akhirnya, apalagi kalau cara pandang kita benar, respon kita benar, saya ulangi sekali lagi, cara pandang kita benar, respon kita benar, maka saudara dalam cross yang ada ketaatan kita akan membawa kemuliaan daripada Tuhan. Alkitab memberikan satu contoh, seperti Yusuf saudara di Mesir, yang terus taat sampai dibawa dalam kemuliaan.
Jelas hidup Yusuf bukan hidup yang menyenangkan kalau kita baca Alkitab. Tadinya semua baik-baik saja, tadinya semua oke-oke saja, tadinya semua asik-asik saja. Tapi ketika saudara menimbulkan kecemburuan dalam hati kakak-kakaknya, maka ketika dia datang diambil, disobek jubahnya, dipukuli, dimasukkan ke sumur saudara, besok paginya diambil, dijual ke Mesir. Dan Anda tahu kisah berikutnya, di Mesir pun baru enak sebentar, di rumah Potifar, difitnah oleh ibu Potifar, saudara-saudara masuk di dalam penjara, lalu kemudian menolong juru minuman dan juru makanan menerjemahkan mimpinya. Dan setelah itu dilupakan 2 tahun saudara, nggak ada kabar apa-apa, nggak ada jasa-jasa yang diingat sedikit pun oleh saudara-saudara juru minuman yang diselamatkan oleh Yusuf atau diterjemahkan mimpinya, nggak ada apa-apa. Tapi Anda tahu bagaimana Yusuf terus taat. Anda tidak pernah melihat Yusuf ngomel. Yang setuju sama-sama katakan amin. Mungkin dia berbeban berat tapi dia tidak ngomel, dia tidak marah, dia tidak benci. Dia terus taat di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan yang sekarang kita punya. Dan akhirnya di Kejadian 50, ketika saudara-saudaranya ketakutan karena ayah mereka udah meninggal, Yusuf bilang, kamu udah mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan sudah mereka-rekakan ini semua untuk kebaikan, demi memelihara kehidupan satu bangsa. Saudara-saudara perhatikan, ketaatan Yusuf lah saudara yang menjadikan cross-nya menjadi crown, yang menjadikan penderitaannya menjadi sarana untuk menuju kepada kemuliaan. Hari ini Tuhan sedang mengingatkan saya dengan Anda saudara, terus kita dipanggil untuk senantiasa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau hari ini Anda sedang menjalani cross Anda sedang menjalani penderitaan Anda, saudara, kita tahu itu nyata, kita tahu itu berat, kita empati saudara-saudara. Tapi sebagai saudara-saudara seiman kita mau mengatakan bahwa terus taat kepada kebenaran firman sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Ada yang cross-nya hari ini mungkin di keluarga. Cross-nya di keluarga. Cross-nya di keluarga. Suami belum hidup seperti firman Tuhan, atau istri belum hidup seperti firman Tuhan. Anak-anak saudara sedang mengganggu sekali. Semua di hidup baik, bisnis baik, toko baik, usaha baik. Tapi anak mengganggu saudara. Enggak tahu itu mungkin menjadi cross Anda hari ini. Alkitab bilang saudara sekalian untuk terus taat kepada firman Tuhan dalam hidup kita. Maka tepat pada waktunya your cross will be your crown. Saudara sekalian, penderitaanmu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi kemuliaan di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang mungkin sekarang sedang bermasalah dalam keuangan. Apalagi dengan situasi seperti sekarang. Ya, baru saudara-saudara Amerika mengajukan gencatan senjata 2 minggu. Saudara-saudara sekalian, kemarin pagi tanggal 8 Israel menyerang 100 serangan dalam 10 menit menghancurkan Lebanon. Iran mulai marah lagi saudara, dan Anda sudah tahu ya, plastiknya sudah harga berapa? Ada yang bilang naik 40%, 80%, bahkan sudah 120%. Teman saya yang di Salatiga bilang udah naik 100% Pak Gideon ya. Harganya sudah ya di luar ekspektasi. Satu teman saya upload katanya ibu-ibu di pasar yang biasa jualan pakai plastik katanya ngomel-ngomel gara-gara harga plastik. Saudara-saudara sekalian naik luar biasa. Disarankan hari ini katanya Anda lebih baik membawa pincuk saudara sekalian, supaya es tehmu dipincui saudara sekalian, supaya kopimu dipincui, gak usah pakai plastik. Jadi guyonan, karena harganya udah gak logis, harganya udah gak masuk akal. Mungkin Anda bilang saya masih bisa bayar, it's okay. Saudara-saudara, tapi mungkin ada orang yang sedang menderita dalam keuangan dengan beberapa tahun ini yang begitu berat. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan malam ini berkata, tetap taat, lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang berhubungan dengan keuangan dalam hidup Anda. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tetap ngasih perpuluhan. Ini bukan cari duit loh, saudara. Tetap ngasih perpuluhan. Saudara-saudara, ini bukan lagi masalah besar atau masalah kecil. Perpuluhan itu selalu masalah hati kita di hadapan Tuhan.
tetap menabur dan menuai, tetap menabur. Saudara-saudara, Ishak di tanah yang sedang kelaparan, Kejadian 26, dia tetap melakukan menabur. Kata Alkitab begitu, saudara. Dia tetap melakukan menabur. Jadi saudara, dan dia menabur karena Tuhan bilang gini, Ishak lu gak usah pergi kemana-mana, lu di sini aja. Jadi Ishak kemudian di sana, ya sudah, tanah itu seluruh negeri sedang kekeringan, tapi dia tetap melakukan prinsipnya, dia nabur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu, dan Alkitab berkata dia diberkati sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat mampu memelihara Anda dengan saya di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, asal kita tetap taat melakukan prinsip firman Tuhan. Yang setuju sukacita sama-sama katakan amin. Lihat sendiri bagaimana Tuhan memelihara Anda. Ketika Anda, saudara-saudara, terus taat kepada Tuhan, firman Tuhan, your cross, salibmu, saudara-saudara, akan diubahkan Tuhan menjadi sebuah kesempatan menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, saudara, di mana hubungan antara salib dengan kemuliaan? Ini dua hal yang kontradiktif, jelas ya. Salib, tempat pembunuhan, tempat pembantaian, tempat humiliate, ya. Dipermalukan, Yesus dipermalukan, direndahkan luar biasa. Saudara, hubungannya dengan crown di mana, saudara? Nah, ini yang Tuhan singkapkan yang kedua, yaitu hubungannya antara salib dan kemuliaan adalah tentang jalan yang terbuka. Ibrani 2 ayat 10. Nah, ini ayat agak sulit, kita baca pelan-pelan ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, itu kalimat pertama yang coba kita pahami. Nah, sekarang kita menuju kalimat kedua, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan, atau memimpin mereka bisa dikatakan kepada kemuliaan, saudara-saudara, keselamatan, kemuliaan, dengan satu jalan. Yang namanya jalan apa? Kita baca ayat di depan, katakan 2-3, penderitaan. Nah, saya rasa kita harus berubah nih cara pikir tentang penderitaan, saudara-saudara. Ya, justru Alkitab bilang bahwa dalam kasus Yesus, dan bukan hanya kasus Yesus, saya percaya kasus atau contoh Yesus, teladan Yesus adalah teladan juga dalam hidup kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita pengen seperti Yesus dan itu benar. Nah, dalam teladan Yesus, inilah yang Yesus alami. Yesus, saudara, disempurnakan. Alkitab berkata juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi saudara-saudara, hari ini kita betul-betul ya, sekali lagi harus terus membenahi hati dan pikiran kita, saudara-saudara. Sekali lagi tidak ada orang suka dengan penderitaan. Tapi kalaupun itu diizinkan Tuhan datang di hidup kita, terus jaga cara pandang dan cara pikir kita seperti yang Yesus mau. Nah, di sini kita lihat dulu, saudara, bahwa hubungan antara salib dan kemuliaan adalah salib membuka akses jalan keselamatan, ya, melalui Yesus, bahkan membuka akses kepada satu titik yang namanya kemuliaan, saudara-saudara. Yang namanya kemuliaan. Ya, Alkitab tadi berkata Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi salib membuka akses, membuka jalan keselamatan, saudara-saudara sekalian. Nah, tanpa salib, nah Anda coba perhatikan, saudara, tanpa salib, ya, Tuhan yang mulia, kemuliaan Tuhan, tanpa salib, tanpa perantara yang namanya salib, kemuliaan Tuhan itu akan menghabisi kita manusia yang berdosa. Sekali lagi, tanpa salib, kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu pasti akan mematikan, menghancurkan kita manusia yang berdosa. Yang menangkap ini sama-sama katakan amin. Musa itu loh, orang yang dekat sama Tuhan, yang bahkan dia bilang sama Tuhan, Keluaran 33 F ya, dia bilang begini, bila engkau tak besertaku, ini kan Keluaran 33 tulisannya Musa kan, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu, pimpin langkahku setiap waktu,
berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Musa kan bilang itu ya di Keluaran 3:3, Tuhan, kalau Engkau tidak jalan dengan kami, enggak mau aku nih masuk Israel, walaupun di situ adalah tanah yang penuh berkat daripada Tuhan. Tuhan bilang, oke, permintaanmu saya kabulkan. Kira-kira demikian, Keluaran 33. Lalu Musa nekat. Sekarang Musa bilang gini, sekarang Tuhan izinkan saya melihat kemuliaan-Mu, wajah-Mu. Tuhan bilang, kamu ngelihat wajahku, kamu pasti mati. Pasti mati, sebab tidak ada orang yang kuat dengan kemuliaan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan lakukan kalau Anda baca Keluaran 33. Tuhan bilang, aku akan sembunyikan engkau di balik sebuah ceruk batu. Aku akan lewat, kata Tuhan, dan kamu akan melihat bagian belakangku. Nah, yang bisa dilihat sama Musa, yang deket banget sama Tuhan, yang bisa dilihat oleh Musa, yang kata Alkitab kalau Musa masuk kemah pertemuan hadirat Tuhan turun. Yang bisa dilihat Musa, itu cuma tengkok bagian belakangnya Tuhan saja, kata Alkitab. Karena apa? Ngelihat muka Tuhan penuh kemuliaan, pasti mati. Itu hukumnya. Pak, Bu, Om, Tante, Men. Itu hukumnya. Nah, kemuliaan Tuhan tanpa salib pasti mematikan. Maka Yesus Kristus maju bagi Anda dengan saya, menyelesaikan semua di atas kayu salib. Yang sukacita katakan amin, saudara. Dan sejak itu kemuliaan yang Tuhan mau alirkan akan, sekali lagi ya, saya sangat yakin Tuhan akan mengalirkan kemuliaannya dalam hidup Anda dan saya yang sukacita katakan amin. Dan itu tidak akan menghancurkan karena salib seperti, bahasanya mungkin seperti penyaring yang ada di tengahnya. Bahasanya salib itu seperti saudara, bukan mereduksi ya, tapi membuat kita manusia yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan, sehingga kemuliaannya tidak menghancurkan kita. Semoga Anda menangkap apa yang Tuhan coba sampaikan pada pertemuan ini. Dan salib membuka akses jalan keselamatan. Lewat salib hubungan dipulihkan, keselamatan diberikan, bahkan saudara sekalian kemuliaan siap Tuhan limpahkan dalam hidup Anda dan hidup saya. Sekali lagi yang paham katakan amin. Dan sekarang kita cek nih, kemuliaan apa tuh yang dimaksud Pak Gideon? Kemuliaan apa? Lagi-lagi ini bukan tentang hal-hal materialistis. Roma 8:29, saya percaya inilah kemuliaan. Inilah kemuliaan yang Tuhan sedang coba pulihkan di hidup Anda dan hidup saya. Yaitu kemuliaan menjadi seperti Yesus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kalau bicara kemuliaan Tuhan, perhatikan ya, yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya itu adalah kemuliaan seperti yang dicatat di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kejadian 1 dan 2, Alkitab bilang manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. God's image, imago Dei istilahnya. Itu mulia banget. Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Sejak itu semua rusak dan mohon maaf menjadi brengsek saja. Semua yang ada di hidup manusia itu menjadi tambah parah rusak, tambah parah rusak. Nah, sekarang setelah Tuhan Yesus Kristus mati dan bagi buat Anda kemuliaan yang ada di pikiran Tuhan, kemuliaan yang ada di hatinya Yesus bagi Anda dengan saya, ini bukan tentang sekedar membuat kita kaya, disembuhkan, diberkati, yang mana saudara-saudara Tuhan bisa mendatangkan perkara itu buat hidup Anda dan hidup saya, tetapi ini yang ada di pikiran Tuhan. Jadi seperti anakku yang tunggal namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu kemuliaan yang Tuhan incar atau Tuhan siapkan buat hidup Anda dan hidup saya. Yang ngerti katakan amin. Makanya kita punya penyembahan itu. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ku mau seperti-Mu Yesus,
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Katakan, memuliakan namamu. Nah, saudara terus ayo sama saya belajar kita memperbaiki pengertian-pengertian kita, kata Roma 12 ayat 2 ya, supaya kita dibaharui akal budi kita, saudara. Jadi salib, saudara, tentang menjadi serupa Yesus ini saya percaya Tuhan akan mengerjakannya melalui salib dan penderitaan yang dipakai Tuhan untuk makin membentuk kita, karakternya makin serupa Yesus. Karena itu sekali lagi saudara-saudara keluarga PD Immanuel yang diberkati, kalau boleh ngomong saudara bukan dengan bermaksud mengentengkan, jangan alergi dengan namanya penderitaan. Penderitaan itu memang gitu. Dan penderitaan itu pasti datang di hidup kita. Walaupun gak suka, yang setuju sama-sama katakan amin. Gak usah dicari, itu penderitaan bisa datang Bapak Ibu. Seorang jemaat laki-laki di Salatiga datang dengan keadaan pincang-pincang. Saya bilang, kenapa Pak? Ditabrak motor. Oh, apa gimana Bapak? Jalannya agak ke tengah-tengah. Ya ampun Pak, saya itu udah di pinggir. Udah di pinggir loh, udah di pinggir. Itu motor bisa nyikat saya di pinggir jalan. Gak usah dicari, penderitaan bisa datang. Baca gak yang di IG? 5 truk tentara saudara lewat, seorang ibu naik motor. Sudah minggir-minggir, bahkan sudah berhenti di pinggir. Truk 1 lewat, 2, 3, 4, 5, ya enggak tahu truk keberapa, nyikat dia meninggal di tengah jalan. Penderitaan itu kayak gitu. Enggak usah dicari-cari, datang sendiri saudara-saudara sekalian. Ini bukan hanya sekedar siap gak siap ya, tapi memang penderitaan itu gitu. Di Salatiga bulan Maret atau Februari lalu, mamahnya meninggal dunia, 20 hari kemudian, hanya 20 hari, papahnya meninggal dunia. Menderita banget itu anak-anaknya. Salah satu anaknya ada di Semarang, saya nggak tahu di gereja mana, dia bilang, doakan kami Pak Gido. Iya pastilah, pasti. Siapa bisa menghadapi penderitaan jenis begitu? 20 hari, bahkan di Salatiga saya pernah lihat sendiri dan melayani sendiri di Salatiga. Hari ini kita kuburkan bapaknya. Ibunya yang mungkin sudah seminggu nungguin di rumah sakit kecapean. Jadi hari di mana kita menguburkan bapaknya, ibunya masuk ke rumah sakit. Untuk besok paginya kita dikabari, ibunya nyusul meninggal dunia. Itu ngelihat dengan mata. Jadi saya mungkin karena terlalu sering melihat penderitaan gini, apalagi berhubungan dengan orang meninggal. Ya jangan sampai hatinya terlalu tebal ya Pak Fauzi ya, tetap ya. Lihat orang meninggal itu kok kayaknya gampang sekali kayaknya. Penderitaan itu kok kelihatannya ada di mana-mana. Dunia ini memang menderita. Seorang teman tahun 91 ketika Amerika saudara-saudara menyerang Kuwait, Irak menyerang Kuwait, Amerika menolong. Penderitaan datang dalam hidupnya, uang 2 miliar yang disimpan dalam mata uang yang menurut dia paling aman, Swiss franc, saudara. 2 miliar itu bisa goyang dan hilang. 2 miliar, dia kayak orang gila. Kadang-kadang teriak sendiri, wah. Nah ini perang Timur Tengah ini. Kok efeknya ke kita, yang perang di sana kok efeknya ke kita. Semua naik dan segala hal akan menjadi lebih berat. Doakan saja pemerintah kita kuat, nanggung subsidi. Yang kata Menteri Purbaya nanti sampai akhir Desember masih kuat. Setelah Desember, walam sekali. Siap-siap saja, penderitaan gak usah dicari, tahu-tahu bisa datang. Ini gak enak ya ngomong gini ya, tapi bukankah itu yang memang terjadi di hidup kita, betul apa betul? Saya sama Ibu Liana 17 Agustus 2023, saksi lagi ya, naik motor 17 aku hari merdeka, berusaha, hari seneng-seneng. Lah kok naik motor set, muter balik, blek jatuh. Orang iso ngadek aku, nggak bisa duduk bahkan. Patah itu tulang punggungnya. Ya, ini sementara saya khotbah sama Anda ini rodok cekot-cekot segini. Patah L1 dioperasi 2 kali, 24 Agustus dan 20 November 2023.
Siapa menyangka hari berbahagia santai tiba-tiba menjadi sebuah penderitaan? Siapa menyangka? Saudara, penderitaan memang seperti itu. Dia datang tidak diundang, dia datang dengan cara paling tiba-tiba dan mengejutkan Anda dan saya. Tapi hari ini bukan masalah penderitaannya. Dengarkan dari mimbar ini suara Tuhan yang terkasih. Terus saudara-saudara tangani penderitaan dengan tata cara yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, yaitu jadikan penderitaan kesempatan bertumbuh makin serupa siapa? Katakan 2-3, serupa Yesus. Abot Pak khotbahmu? Yo, karena kita udah terbiasa dengan semua keenaan. Kita belum lepas 1 minggu dari namanya Jumat Agung, saudara sekalian. Besok baru 1 minggu lepas dari Jumat Agung dan Paskah. Sekali lagi jangan pernah lupakan tentang penderitaan. Tapi maksud saya, pakailah menjadi kesempatan bertumbuh makin serupa dengan Yesus. Satu kesaksian saudara 2019 saya pernah cerita kepada Anda ketika kami pergi ke Israel. Saya membawa rombongan, di rombongan saya sekitar 50 yang digandingkan dengan satu rombongan lain 50, jadi total 100 orang. Dan mungkin Anda pernah tahu bahwa itu adalah salah satu masalah paling besar di hidup saya. Pergi ke Israel, ternyata tornya itu punya utang gede di Israel, hampir katanya $1 juta. Jadi begitu tor ini memberangkatkan kita ke Israel, yang di Israel pada nggak mau tahu. Kamu bayar utang dulu, tor Indonesia. Jadi kemudian kita di Israel ya, bisa masuk tapi begini, nggak ada bis jemput, nggak ada hotel nampung, nggak ada restoran. Bayangin loh di negara orang 2019. Makanya saudara-saudara sekalian ya, terus terang ya, sampai sekarang sejak 2020 ada satu kelompok teman orang 10 ngajakin nabung Israel. Katanya mangkat 2025 atau 2026 ini ya. Ternyata 2026 ini malah meledak perang ya. Terus terang aku bersyukur orang lunga Israel meneh. Terus terang kapok aku, uangnya saya pakai pergi besok 4 Mei pergi ke Malaysia sama 10 orang ini. Dolan aja senang-senang. Ngapain ke Israel? Ya sekali-kali boleh lah. Cuma saya ini mungkin sudah sempat ketato nanti nih gara-gara pergi ke Israel ngalami susah. Dan di Israel itu betul-betul susah. Ada satu kejadian saudara sekalian, keluar dari kamar hotel di Bethlehem, wah nyanyi satu bis seneng, hari ini nada C Kak ya, hari ini harinya, wah di bis kan senang tepuk tangan, wah, luar biasa. Tahu-tahu masuk pom bensin diberhentikan 1 jam di pom bensin, gak jalan-jalan. Saya nanya, ini kenapa kita 1 jam kencing-kencing udah habis kencingnya nih di pom bensin, ngapa gak jalan? Gini Pak, bis ini belum dibayar. Jadi kalau nanti uangnya ditransfer baru bisnya menjalankan seluruh rombongan. Itu 5 hari loh di Israel, rasanya kayak neraka. Dan jangan salah, kita udah dipinjemi satu orang $750. $500. Zaman itu berarti sama dengan 7,5 juta, kalikan saja dengan sekarang $500 dengan 16.500 zaman sekarang bahkan sudah 17.100 ya, dan belum dikembalikan sampai sekarang. 5 hari penuh masalah berat. Nah ini yang Tuhan ajar. Teman-teman PD Immanuel, Tuhan ajar. Bisakah melalui penderitaan ini, karakter Kristus timbul di hidup kita? Wah itu latihan 5 hari yang salah satu paling berat di hidup saya, terus terang. Terus salah satu hari paling berat. Jadi sampai gara-gara yang tadi keluar hotel, ditaruh di pom bensin, gak jalan-jalan. Jadi 5 hari itu bisa berubah cepat. Kalau salah satu hari itu saya pulang ke hotel dan saya sembahyang begini. Saya sembahyang, Tuhan tolong menolong kami Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Sampai saya bilangnya gini loh, setiap jam ya Tuhan di
Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Karena saya sudah stres berat itu, 5 hari itu stres berat, tertekan berat, emosi tingkat tinggi. Tapi Tuhan bilang satu pesan yang akhirnya saya bagikan kepada seluruh rombongan. Bisa nggak kita jadi seperti Yesus di tengah-tengah penderitaan kita di Israel ini? Saudara-saudara, itulah saudara hal yang kadang diizinkan Tuhan. Karena itu saudara tetap aktif setia membangun hubungan dengan Bapa dengan jalan yang terbuka karena salib. Ya, tadi hubungan keduanya adalah jalan yang terbuka. Sekarang karena salib jalannya terbuka. Setiap saat mungkin Anda sedang menjalani dengan ketidakmudahan. Tapi saya dorong Anda dengan memakai jalan terbuka itu, saudara selalu datang kepada Tuhan. Dan minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan baru sama Tuhan. Dan yang pasti minta supaya rencananya genap dalam hidup kita makin seperti Yesus. Bagian akhir malam hari ini saudara sekalian, bagian akhir. Ya, apa hubungan salib dengan kemuliaan? Maka kita melihat di bagian ketiga, salib dan kemuliaan hubungannya adalah itu pola bagi kemuliaan kekal. Penderitaan adalah pola bagi kemuliaan kekal. Beberapa ayat terakhir dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa ya, baca sampai sini. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yang membaca sampai sini dan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tapi menerima dengan Kristusnya seperti apa? Baca kalimat berikutnya. Yo baca yo, yang di belakang katakan 2, 3. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah Pak Gideon, lu ngarang gimana tuh? Baca aja Alkitabnya. Jadi penderitaan itu sebetulnya di dalam hidup orang Kristen itu bukan sebuah kejahatan, bukan perkara negatif. Penderitaan kadang diizinkan Tuhan, dan penderitaan bisa menjadi satu pola mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita catat dulu, hubungan antara salib dan penderitaan adalah salib adalah pola untuk datangnya kemuliaan seperti Yesus Kristus. Tanpa penderitaan, tanpa salib tidak akan datang yang namanya kemuliaan. Kita tahu perkara itu sekarang. Ini sama seperti ini, beberapa contoh terakhir. Saudara-saudara, Anda kerja keras, maka akan membawa berkat, kelimpahan, kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Hidup Anda mungkin lebih baik. Atau mungkin beberapa di antara Anda, mungkin Anda olahraga. Kalau olahraga itu seperti salib dalam hidup Anda. Kalau olahraga itu seperti salib dalam hidup Anda. Tapi Anda tahu olahraga, penderitaan itu saudara akan membawa sebuah kebaikan yang namanya kesehatan dalam hidup Anda. Kalau mungkin saudara sekalian ya, pola makan, disiplin makan yang sedang mungkin ditegakkan dalam hidup Anda seperti sebuah penderitaan, seperti sebuah saudara-saudara, seperti sebuah penderitaan yang menekan hidupmu. Tapi Anda tahu, dengan disiplin ini makan akan membawa kesehatan dalam kehidupan Anda. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Karena itu saya berjuang dengan istri ya, saya sudah pokoknya istri bilang apa ya udahlah sekarang dijalani sajalah sebisa mungkin ya. Dari dikasih cairan minuman yang warna putih bening, warna biru teh telang atau warna hijau ya, kadang ada yang encer cair, kadang ada yang meleketrek sekalinya, pokoknya dikasih minum saja. Karena apa? Pikirannya simpel. Disiplin makan akan menolong untuk datang kesehatan. Nah kira-kira prinsipnya akan sama. Tanpa penderitaan salib tanpa penderitaan atau maksud saya salib tidak akan datang kemuliaan. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan ya, mengiring Yesus harus rela memikul salib. Seperti Yesus bilang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus tidak bilang, kamu pasti enak, kamu pasti senang, kamu pasti sembuh. Yesus tidak bilang begitu, walaupun satu sisi kita tahu Allah menjanjikan kemenangan dalam hidup kita. Tapi malam ini Tuhan bicara kepada kita tentang penderitaan dan jangan alergi dengan penderitaan itu. Karena saudara Yesus sendiri bilang, mau ikut Yesus,
sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku saudara-saudara. Karena itu hari ini terus tekun memikul salib sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Saudara-saudara, seperti yang dialami satu rasul Tuhan, ini akan menutup semua dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan karena saliblah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas salibku, atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun kuat menaungi hidupku. Yang menangkap pengertian ini sama-sama katakan amin. Paulus 3 kali keliling dunia, satu-satunya Rasul Paulus yang dicatat di Alkitab, Bible kita, perjalanan peta pelayanannya. 26 perjanjian baru, 13 ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul yang punya sakit, rasul yang lemah, rasul yang punya penderitaan. Orang bilang penderitaannya adalah matanya mungkin blawur. Ada orang bilang penderitaannya adalah sakit ayan. Jadi kalau sudah kumat itu ya kejang-kejang memalukan. Dia bilang itu penyakit memalukan. 3 kali aku sembahyang, Tuhan gak sembuhkan. Aku menderita, kata Paulus. Tapi dia sekarang belajar bahwa dalam kelemahanku lah, dalam salibku lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Karena itu menutup hari ini, saudara sekalian, sharing firman Tuhan. Anda mungkin sedang mengalami salibmu, Anda mungkin sedang mengalami penderitaanmu. Saudara-saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, Pak Debi, ya, Pak Fauzi dan semua hamba Tuhan mungkin kita akan sangat empati, simpati tentang perkara itu. Kita mau doa buat Anda supaya Tuhan menolong Anda. Tapi lebih daripada itu, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah salib kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Jangan sia-siakan salib yang Tuhan izinkan. Pakai kesempatan bertumbuh seperti Yesus Kristus. Pakai kesempatan supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita.